Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Masya Allah, disitulah kita paham kenapa Islam itu betul-betul menuntut kita senantiasa, kita itu harus selalu memiliki pikiran yang positif dalam segala hal. Karena apa? Ya karena pola pikir itu menentukan kualitas kesehatan kita. Ya. Makanya setidaknya ada empat yang kita harus pahami. Jadi kalau kita rangkumkan dari banyak tulisan para ulama ketika membahas tentang pola pikir, maka setidaknya akhirnya kita harus paham 4 hal. Kita ini harus paham 4 hal. Yang ini sudah kita sarikan dari perkataan dan penjelasan para ulama terdahulu. Untuk memberikan kepada kita pola pikir yang positif, yang harus mulai kita pelajari step-stepnya, lalu kita sadari, setelah kita pelajari, kita sadari, dan kita hadirkan dalam kehidupan kita. Karena apa? Kita ini kalau sering banyak memikirkan beban pikiran dan lain sebagainya, dan tidak keluar dari kelamnya alur berpikir kita selama ini yang selalu negative thinking, yang selalu penuh dengan kebencian, selalu dengan dendam, ini akan mengakibatkan menyebabkan neraca kesehatan kita itu akan menjadi berantakan. Maka setidaknya ada 4 hal yang harus kita perhatikan dalam perjalanan hidup kita, supaya ini merupakan bagian untuk menjaga diri kita dari berbagai macam penyakit-penyakit buruk yang menimpa kepada kita. Karena penyakit berat itu tidak selalu melulu dari faktor makanan, tapi penyakit berat itu dari pikiran yang akhirnya menggerogoti kesehatan manusia. Apa 4 perkara itu? Yang pertama, yaitu adalah para ulama itu mengatakan kepada kita, seorang mukmin itu dituntut pada kehidupan sunnah yang dia jalani, itu adalah bagaimana dia harus selalu memiliki pikiran yang positif dalam seluruh perkara yang dia temukan pada kehidupan. Ketika dia membaca sebuah takdir yang pahit, dia harus mampu membaca dalam perspektif yang positif. Karena dia tahu ada hikmah di balik setiap peristiwa yang terjadi pada hidupnya. Walaupun peristiwa itu terkadang pahit dan tidak sesuai dengan harapan dia. Tapi kita harus paham, pikiran yang positif itu luar biasa, membentuk algoritma kebaikan pada kehidupan kita. Titik tolaknya itu dari pikiran kita sendiri dulu. Makanya Imam Ibnu Qayyim lalu mengatakan kepada kita, hati-hatilah terhadap pikiranmu. Karena pikiran ini merupakan sesuatu yang paling berharga. Dan pikiran kita akan membentuk banyak hal dalam kehidupan kita. Karena apa yang hadir dalam teras kehidupan kita, itu salah satunya ditentukan bagaimana kita itu berpikir pertama kali ketika memikirkan sesuatu. Dan yang datang itu sesuai dengan apa yang kita pikirkan dengan izin Allah. Makanya ada satu hadis yang luar biasa kalau kita pahami maknanya. Allahu inda dhonni abdihi. Kata Rasulullah SAW, beliau mengabarkan Allah itu bersama dengan prasangka hambanya. Berarti secara tidak langsung Nabi itu memberikan kepada kita sebuah atmosfer. Kalau kita ingin secara kualitas kesehatan kita peroleh, kualitas kesehatan itu dimulai dari cara kita berpikir. Ketika kita membangun tren berpikir kita kepada arah yang positif dalam segala hal. Makanya kita jumpai di dalam Al-Quran, di dalam Sunnah itu semuanya tren yang dibangun dan atmosfer yang dibangun di dalam Al-Quran dan As-Sunnah itu selalu membangun kepada pemikiran yang positif. Karena apa? Ya karena masalah manusia itu apa? Manusia itu suka memikirkan dari perspektif yang negatif. Makanya kita tentunya masih ingat ada sebuah riwayat Rasulullah SAW pernah mendatangi Arab Badui. Rasulullah pernah mendatangi Arab Badui. Ya. Ternyata ketika Rasulullah mendatangi Arab Badui, beliau dalam kondisi sakit. Maka saat itu Rasulullah mendoakan. Lihat bagaimana kita mendoakan orang yang sakit. Mendoakan orang yang sakit itu membuktikan bahwasanya nuansa dan atmosfer yang dibangun Islam itu selalu positif. Doanya kita sama orang sakit itu apa? La ba'sa tahurun insyaallah. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Sakitmu ini insya Allah akan menggugurkan dosamu. Ini kan
pemikiran yang positif kalau kita mendoakan orang sakit. Tapi orang tua Arab Badui itu justru menampik perkataan baginda Nabi. Apa kamu? Tidak apa-apa. Ini penyakit yang akan mencelakakanku dan membuatku mati. Rasulullah lalu tersenyum lalu berkata, ya sudah kalau itu pikiranmu. Maka beberapa hari kemudian setelah itu orang tua itu meninggal dunia. Ketika hadis ini disampaikan oleh para ulama itu menangkap korelasi, munasabah antara ucapan Arab Badui yang sebelumnya ketika Nabi mengucapkan labas atau hurun, insya Allah, lalu Arab Badui justru menampiknya dan berkata, penyakit ini akan membuatku mati. Dan benar sesuai dengan apa yang dia ucapkan, akhirnya dia mati dengan penyakit itu. Makanya akhirnya inilah yang menjadi penting pada kehidupan kita, supaya setiap manusia pada kehidupan mereka, kualitas kesehatan itu kita dapatkan kalau apa yang ada pada hati kita, kalau apa yang ada di pikiran kita itu semuanya dalam kondisi yang positif. Memandang orang bukan dengan benci, tetapi memandang orang, dia lebih baik daripada saya. Karena saya lebih tua dan mendahului dia dalam kemaksiatan. Dia lebih baik daripada saya, karena saya mendahului dia di dalam kemaksiatan sebelum dia lahir. Selalu trennya itu positif yang dibangun. Maka akhirnya ketika manusia, ketika dia sebelum mengendalikan lambungnya dan mengendalikan perutnya, dia mengendalikan pikirannya terlebih dahulu, maka dia telah menjaga sesuatu yang paling berharga. Dan yang paling berharga itu pikiran. Ya. Karena pikiran inilah yang terkadang justru paling kita lalaikan, paling kita lewatkan, dan paling tidak kita perhatikan. Kita selalu menganaktirikan pikiran kita. Banyak orang diet untuk sehat. Yang selalu dia perhatikan itu faktor makanan, faktor minuman, faktor olahraga. Tapi dia ternyata menganaktirikan pikirannya. Pikirannya penuh dengan sesuatu yang negatif. Akhirnya apa? Apa yang ada pada hati kita? Ketika hati kita kotor, dia akan memompa sesuatu yang negatif dan seluruh darah itu akan terkena imbas dari sesuatu yang negatif yang dipompa oleh hati yang kotor. Makanya ketika hati bersih, maka hati itu akan memompa dan mengerahkan seluruh darah yang membawa pesan yang positif ketika hatinya itu hati yang positif atau hati yang sehat. Makanya betul kata Rasulullah, ala inna fil jasadi mudghah idza salahat salahatil a'mali kullaha fa idza fasadat fasadatil a'mal kullaha. Di dalam tubuh kita itu ada sekerat daging. Kalau dia baik, seluruhnya jadi baik. Kalau dia buruk, seluruhnya jadi buruk. Dan itu adalah sekerat daging yang bernama hati. Artinya, Masya Allah ya, artinya hati itu menentukan. Jadi kalau hatinya sudah dalam kondisi positif, dia memandang segala sesuatu, dia positif memandangnya, maka seluruh yang dipompa oleh darah, yang dipompa oleh jantung, yang akhirnya mengalirkan darah ke lambung, ke liver, ke paru-paru, semuanya positif. Kenapa? Karena dipompa oleh pemilik, oleh hati yang bersih dan hati yang sehat. Tapi kalau hatinya sudah kotor, seluruhnya jadi kotor. Karena semua itu berputar dalam aliran hati dan jantung manusia. Makanya Islam itu memberikan kepada kita, Islam itu selalu mengkondisikan kita untuk selalu melihat itu segala sesuatunya dengan positif. Walaupun yang ada di hadapan kita itu terkadang yang tidak sesuai dengan harapan, tapi yang dibangun sama Islam itu selalu tren yang positif. Kalau kita menemukan kesulitan, Allah menyampaikan fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Setiap ada satu kesulitan ada dua kemudahan. Bukankah ini pikiran yang positif yang dibangun? Ketika kita mendoakan orang sakit labas atau hurun. Kalau kita menghadapi penyakit, Allah menyampaikan fa idza maritu fa huwa yashfin. Kalau saya sakit, Allah yang menyembuhkan. Kalau ada sesuatu yang tidak kita sukai dari pasangan kita, Allah menyampaikan kepada kita fa in karitumuhunna fa asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Kalau kamu membenci dari pasanganmu apa yang tidak kamu sukai, bisa jadi apa yang tidak kamu sukai di dalamnya ada banyak kebaikan. Ini kan yang dibangun selalu positif terus. Setiap waktunya itu positif. Ya. Akhirnya kalau kita paham ini, akhirnya apa? Ya, inilah kelemahan kita. Inilah salah satu kegagalan kita untuk mendapatkan kesehatan. Salah satunya kita sering fokus sama makanan, kita fokus sama minuman yang tidak mengandung gula, kita fokus mengurangi nasi yang ada glukosanya, tapi kita biarkan pikiran kita negatif terus. Negatif melihat orang, negatif melihat teman kantor, melihat teman circle kita,
Yang akhirnya seluruh hal-hal yang negatif yang terus direspon sama hati kita, akhirnya mengalirkan darah yang suasananya itu suasananya negatif. Dan akhirnya menjadi sebab banyak kerusakan dan penyakit yang hadir pada kehidupan kita. Ya, kenapa akhirnya hadir penyakit banyak itu? Ya dimulai dari pikiran yang negatif.